Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Bijaksana, Engkau senantiasa membimbing kami melalui sabda-Mu. Semoga kami semakin tekun mendengarkan dan melaksanakan kehendak-Mu, agar kami mampu hidup dengan bijaksana seturut kehendak-Mu dan bukan menurut pikiran kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama. Kali ini sejak hari Senin kemarin kita membaca kitab Amsal. Hari ini kita membaca kitab Amsal bab 21 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 10-13a. Hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada kurban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang jahat, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang dikutip dari kitab Amsal dapat kita hubungkan dengan Injil Lukas yang pada hari ini diwartakan kepada kita. Dapat kita hubungkan dengan Injil Lukas yang hari ini diwartakan kepada kita. Hari ini Injil diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19-21, ketika ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Yesus,
Mereka tidak dapat mencapai Yesus karena orang banyak yang mengerumuninya. Lalu diberitahukanlah kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk orang-orang tertentu yang membaca teks ini secara salah, lalu punya kesimpulan tuh di dalam kitab suci dikatakan ibu dan saudara-saudaramu, lalu serta-merta tergesa-gesa menurut kitab Amsal tadi disimpulkan bahwa Yesus punya saudara kandung. Itu kesimpulan yang bukan hanya tidak bijaksana, tetapi picik dan menyesatkan. Dan itu menjadi bagian dari lidah dusta. Kalau kita mengacu pada bacaan yang pertama. Dan itu ada di antara tokoh-tokoh tertentu yang juga mengimani Kristus, punya kesimpulan dalam denominasi tertentu bahwa Yesus punya saudara kandung. Nalarnya tidak berjalan, apalagi hati nurani dan imannya. Bagaimana mungkin Yesus, putra tunggal Allah, putra Allah yang tunggal, punya saudara kandung? Allah sudah memilih Ibu Maria menjadi bunda bagi putra Allah itu sebagai putra tunggal. Tentu kesimpulan yang mengatakan bahwa setelah Yesus, Ibu Maria dan Bapak Yosef punya anak lagi, adik-adik Yesus atau siapalah, mereka membuat kesimpulan yang sesat dan itu bagian dari dusta, bahkan dusta melawan Allah sendiri yang telah memilih Ibu Maria sebagai perawan suci. Perawan yang dipilih untuk mengandung dan melahirkan putra tunggal Allah Bapa yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kebijaksanaan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kehendak Allah dilaksanakan dengan ketaatan, kerendahan hati, dan itulah kesempurnaan menghayati sabda dan kehendak Bapa. Dan itu yang dilakukan oleh Ibu Maria. Maka ketika orang-orang menyampaikan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaramu mencari engkau, lalu Yesus mengatakan, "Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melaksanakan, mendengarkan kehendak Bapa dan tekun melaksanakannya." Siapa yang sudah tekun melaksanakan kehendak Bapa dengan setia, dengan segala macam kesulitan dan pengorbanan? Ibu Maria saat dipilih oleh Allah, mengandung, melahirkan putra Allah sendiri. Nah, Ibu Maria menjadi teladan. Dan siapapun yang meneladani Ibu Maria dengan baik dan benar, dialah diangkat sebagai saudara Yesus, bukan dalam rangka hubungan darah dan daging, melainkan karena firman yang didengarkan dan dilaksanakan dengan setia. Maka jangan memelintir firman, apalagi memelintir untuk menghantam orang lain, bahkan untuk menyangkal ajaran gereja Katolik, misalnya tentang dogma Ibu Maria Immaculata dikandung tanpa noda dosa, Ibu Maria yang tetap perawan, Ibu Maria yang suci, yang diangkat ke surga dengan mulia.
ajaran-ajaran itu sumbernya, dasarnya juga dari kitab suci. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kitab Amsal mengingatkan kita bagaimana hati Raja Laksana batang air di tangan Tuhan yang Dia alirkan kemana saja Ia kehendaki. Kemana saja Ia kehendaki, artinya kalau Allah menghendaki Ibu Maria dikandung tanpa noda dosa dan tetap perawan setelah mengandung dan melahirkan putra Allah sendiri, lalu pada saatnya diangkat ke surga, itulah kehendak Allah yang tidak bisa diatur oleh pikiran-pikiran kita manusia. Jelas Allah menghendaki karya keselamatannya sempurna dan melibatkan seorang perawan yang bernama Maria. Gereja Katolik memberikan ajaran secara proporsional sebagaimana Allah menghendaki. Bukan kita mau menyembah Ibu Maria, melainkan kita bersama Ibu Maria mengimani Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karya keselamatan sempurna dianugerahkan kepada kita. Mari kita mohon kebijaksanaan yang bersumber dari Allah sendiri dan bukan dari kesombongan pribadi yang hanya akan melahirkan kejahatan demi kejahatan seperti yang disampaikan di dalam bacaan yang pertama tadi. Boleh panjenengan nanti mendengarkan lagi atau membaca teks itu sendiri agar semakin bijaksana seturut kehendak Bapa. Kalau kita membaca teks secara salah, lalu nanti akan terjadi musibah. Seperti contoh berikut ini. Orang membaca dengan potongan-potongan yang salah. Tampak lucu, menunjuk, tapi ini menjadi pembelajaran bagi saya agar kita bijaksana juga di dalam membaca teks-teks kitab suci, tidak mengutip sepotong-sepotong, dan itu bahaya, akan berbalik menjadi bumerang yang membuat kita mengalami kecelakaan seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal tadi. Mari kita perhatikan cuplikan video ini. Saya menemukannya dan saya merasa ini bagus dan membantu saya untuk tidak memahami, tidak membaca teks tulisan dengan penggalan-penggalan yang keliru, dengan potongan-potongan yang keliru. Nanti kita sendiri yang akan wagu dan lucu, dan kemudian tidak menjadi berkat, melainkan kita yang kesedak, yang mengalami hal yang tidak enak. Perhatikan, simak video ini agar kita menjadi lebih bijaksana dalam membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Terima kasih kepada yang membuat video ini. Mohon izin saya menampilkan di sini karena selain lucu, penuh humor, tapi punya makna rohani yang sangat mendalam. Untuk saya setidaknya dalam membaca sabda Tuhan, tidak sepotong-sepotong, nanti saya nggak enak. Masukkan 1 sendok makan gula. Ya, masukkan 2 sendok. Iya, lucu sekali. Makan garam. Masukkan 3 sendok. Iya, lucu sekali. Makan tepung.
Itulah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Membaca dengan potongan-potongan yang keliru tadi, Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sabat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.